Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul validasi metode analisis cemaran DNA babi dalam lemak ayam dengan metode spektroskopi FTIR yang beranggotakan Vistaulia Fahda Salsabila dan saya sendiri Fathiana Nailia Zahra dan Nur Hidayah. Selanjutnya, Indonesia merupakan negara yang memiliki penduduk muslim serta pasar produk halal terbesar di dunia, sehingga mengonsumsi suatu produk yang halal merupakan kewajiban untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini masih banyak produk farmasi yang belum memiliki sertifikat halal, sehingga perlu dilakukan metode penelitian untuk identifikasi kehalalan suatu produk. Beberapa metode yang dapat digunakan untuk analisis adalah enzim link immunosorbent assay atau ELISA, different scanning calorimetry, kromatografi cair, electronic nose, dan polymerase chain reaction atau PCR. Namun metode tersebut menghabiskan banyak tenaga dan waktu sehingga dikembangkan teknik analisis yang cepat dan reliable, yaitu spektroskopi Fourier Transform Infrared atau FTIR, yang merupakan instrumen yang dapat diaplikasikan untuk analisa bahan makanan baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Metode yang digunakan untuk melakukan deteksi DNA babi perlu dilakukan validasi. Validasi dilakukan untuk memastikan bahwa metode yang digunakan menghasilkan data yang valid dan sesuai dengan tujuan penelitian. Rumusan masalah di sini itu apakah metode spektroskopi Fourier Transform Infrared atau FTIR memenuhi persyaratan validasi untuk menetapkan cemaran DNA babi dalam lemak ayam? Dan tujuan masalahnya yaitu untuk menentukan hasil validasi cemaran DNA babi dalam lemak ayam dengan metode spektroskopi Fourier Transform Infrared atau FTIR. Dan adapun manfaat penelitian yaitu dapat memperluas atau meningkatkan pengetahuan terkait validasi metode, analisis, identifikasi cemaran babi, metode yang sudah dilakukan, validasi dapat digunakan sebagai acuan dalam analisis cemaran babi pada sampel yang ada di pasaran. Berikut tinjauan pustaka. Ada cemaran babi, daging babi itu sering digunakan untuk pemalsuan produk karena dianggap lebih ekonomis tanpa memperhatikan bahaya kesehatan. Adapun spektroskopi, metode ini untuk menghasilkan dan menganalisis spektrum berdasarkan cahaya, suara, atau partikel yang dipancarkan atau dipantulkan oleh materi. Dan validasi metode itu dilakukan untuk menjamin bahwa metode analisis akurat, spesifik, reproducible, dan tahan pada kisaran analit yang akan dianalisis. Baik, selanjutnya untuk spesifisitas. Spesifisitas merupakan kemampuan metode analisis untuk mendeteksi dan menganalisa analit tertentu dengan adanya komponen lain dalam matriks sampel seperti cemaran, ketidakmurnian hasil degradasi, dan juga komponen matriks. Selanjutnya, parameter linearitas merupakan kemampuan dalam suatu range dari metode analisis yang memberikan respon secara langsung untuk memperoleh hasil yang berbanding lurus dengan konsentrasi analit dalam sampel. Untuk parameter deteksi, batas deteksi, dan batas kuantifikasi, batas deteksi merupakan konsentrasi analit terkecil dalam suatu sampel yang dapat dideteksi oleh instrumen pada saat pengukuran. Untuk batas kuantifikasi merupakan salah satu parameter pada konsentrasi Rennik dan diartikan sebagai konsentrasi terkecil analit dalam sampel yang dapat memenuhi kriteria presisi dan akurasi. Sedangkan parameter akurasi sendiri merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui apakah metode analisis yang digunakan mampu menghasilkan nilai perolehan kembali atau nilai recovery yang baik. Dan yang terakhir, parameter presisi merupakan salah satu validasi metode yang dapat dijadikan sebagai kedekatan hasil pengujian yang didapatkan dari serangkaian pengukuran ulangan pada kondisi tertentu. Untuk alat dan bahan yang kami gunakan dapat dilihat pada slide berikut. Kemudian untuk tempat dan waktu penelitian ini dilakukan di Laboratorium Terpadu Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Lantai 3 Kimia Farmasi pada tanggal 8 Juni 2023. Kemudian untuk sampel penelitian yang kami gunakan merupakan sampel daging ayam yang digunakan dari Pasar Sidoarjo yang berlokasi di Kalasan, Sleman, Yogyakarta. Sampel diambil secara random dari pedagang ayam yang ada. Langkah awal yang dilakukan adalah memisahkan lemak dari daging.
dengan cara 100 gram sampel lemak dimasukkan ke dalam dry oven dengan suhu 75 derajat Celcius selama 12 jam hingga jaringan lemaknya mencair. Kemudian disaring dengan Na2SO4 untuk mengikat air. Selanjutnya, untuk pembuatan sampel simulasi, yang pertama untuk set kalibrasi, yaitu preparasi 14 campuran lemak babi cair dalam lemak ayam dengan konsentrasi 1-80% dan menambahkan konsentrasi 0% sebagai lemak ayam, terus 100% untuk lemak babi. Kemudian untuk simulasi set validasi, itu preparasinya 12 sampel yang berasal dari campuran lemak babi dengan lemak ayam pada konsentrasi 3-75%. Untuk pembutuhan dan validasi model kalibrasi serta klasifikasi, yang pertama yaitu penentuan set data dengan memilih 3 set data yang menunjukkan daerah dengan ciri khas, yaitu yang pertama adalah set data A untuk mengetahui seluruh frekuensi yang dipakai. Kemudian untuk set data B merupakan daerah gugus fungsi pada bilangan gelombang 4000 sampai 2900 dan 1750 sampai 1450 serta 1050 sampai 750. Kemudian untuk set data C itu pada daerah bilangan gelombang fingerprint. Untuk validasi model PLS dilakukan dengan menganalisis spektrum IR yang diperoleh dari set kalibrasi, campuran lemak ayam dan lemak babi. Data absorbansi divalidasi dengan metode PLS, nilai absorbansi sebagai prediktor atau X, dan konsentrasi sebagai respon Y. Pemilihan set data spektrum berdasarkan kemampuan prediksi yang baik. Model kalibrasi yang terpilih divalidasi menggunakan set validasi LOOCP atau Live On Out Cross Validation dan Two-Fold Cross Validation dengan mengamati parameter R2 prediksi. Kemudian untuk metode dalam melakukan model klasifikasi itu ada linear diskriminan analisis. Data observasi yang diperoleh diklasifikasikan di mana sampel yang mengandung lemak babi ditandai sebagai campuran, sedangkan sampel yang tidak mengandung lemak babi ditandai sebagai murni. Model klasifikasi dikatakan valid apabila akurasi yang diperoleh sebesar 100%. Untuk penerapan model pada sampel, itu dilakukan preparasi sampel melalui ekstraksi menggunakan coklat dengan pelarut petroleum ether dan dirotal vapor untuk memisahkan antara lemak dan pelarut. Sampel di-scan spektrum inframerahnya dengan FTIR dan dikumpulkan absorbansinya. Data absorbansi digunakan sebagai prediktor pada model kalibrasi PLS dan DA. Untuk uji pembandingnya dilakukan dengan membandingkan metode spektroskopi FTIR dengan menggunakan ELISA yang sudah tervalidasi sebelumnya. Berikut adalah referensi yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.